kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di tempat bermain, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 160 sampai dengan 166. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 6. Benny anak yang rajin. Benny suka membuat puisi. Kali ini Benny menulis puisi. Puisinya berjudul Nyur Hijau. Pada jam istirahat, puisi tersebut dibaca Benny. Puisinya dibaca di depan teman-temannya. Ayo mengamati anak-anak. Bacalah puisi berikut. Gunakan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal artinya pengucapan bunyi bahasa, dan intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam membaca puisi. Baik, Ibu bacakan puisinya. Nyur Hijau, ciptaan R. Maladi. Nyur hijau di tepi pantai, siar siur, daunnya melambai. Padi mengembang, kuning merayu. Burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku. Tanah yang subur, kaya makmur. Tanah airku, tumpah darahku. Tanah yang indah, permai nyata. Ayo berlatih anak-anak, buatlah pertanyaan sesuai puisi di atas. Tukarkan pertanyaanmu dengan temanmu. Kemudian jawablah secara bergantian. Di sini Ibu memberi satu contoh kalimat tanya anak-anak. Nih, siapa yang menciptakan puisi berjudul Nyur Hijau di atas? Jangan lupa dalam membuat kalimat tanya, kata tanya di sini siapa diletakkan di awal kalimat tanya. Awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital. Judul puisi awalnya di sini menggunakan huruf kapital. Akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Yang menciptakan puisi berjudul Nyur Hijau di atas adalah R. Maladi. Jangan lupa untuk jawabannya awal kalimat menggunakan huruf kapital. Judul puisi awalnya juga menggunakan huruf kapital. Nama orang menggunakan huruf kapital, ada tanda titik di sini, dan akhir kalimat diberi tanda titik. Ibu lanjut ke materi. Ayo berlatih anak-anak. Baca kembali puisi di atas. Carilah kosakata baru dalam puisi. Tuliskan kosakata baru tersebut. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan artinya. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh 5 kosakata beserta artinya. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Nomor 1, kosakatanya adalah merayu, artinya adalah membujuk. Kosakata kedua, nyur anak-anak, artinya adalah kelapa. Selanjutnya, nomor 3, kosakatanya melambai, artinya menggerak-gerakkan tangan naik turun. Yang keempat, kosakata makmur, artinya sejahtera serta kecukupan. Dan kosakata kelima, permai, artinya elok, indah. Ayo menulis anak-anak. Coba amati lingkungan di sekitarmu. Tuliskan sebuah puisi. Puisi tentang lingkungan yang diamati. Tuangkan puisimu pada kolom berikut. Baik, di sini Ibu memberi satu contoh puisi anak-anak. Ini ciptaan Ibu sendiri. Judulnya adalah Sungai di Tepi Kampungku. Sungai di tepi kampungku.
Kupandangi dari atas jembatan bambu, jernih air sungai di tepi kampungku, mengalir di antara bebatuan. Gemericik merdu berirama, pepohonan bambu meneduhi, ikan-ikan yang berenang, mencari makan kesana kemari, bersenang-senang tiada henti. Benny dan teman-temannya selesai belajar bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan belajar matematika. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Benny 22 cm. Panjang kaki Edo 24 cm. Panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Benny. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Benny karena kaki Edo 24 cm dan kaki Benny 22 cm. Kaki Benny lebih panjang dari kaki Siti. Kaki Benny 22 cm, kaki Siti 20 cm, maka yang lebih panjang adalah Benny. Tampak di sini ada Edo, ada Benny, ada Siti sedang mengukur panjang kaki. Ini Ibu ingatkan, di sini Edo dan Siti untuk mengukur panjang kaki menggunakan meteran pita atau meteran kain anak-anak, sedangkan Benny di sini menggunakan meteran roll kecil. Anak-anak harus berhati-hati dalam menggunakan meteran roll kecil karena ini kalau tidak berhati-hati bisa melukai tangan ini. Kaki Benny lebih panjang dari kaki Siti. Urutan panjang kaki dari yang terpanjang ke terpendek adalah Edo, Benny, dan Siti. Ayo berlatih anak-anak, ukurlah bagian tubuhmu. Tuliskan hasil pengukuranmu dengan sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Harus C kecil, M kecil anak-anak. Kerjakan bersama kelompokmu. Satu kelompok ada 3 orang siswa. Ukurlah secara bergantian dengan temanmu. Gunakan penggaris atau meteran kain. Ini adalah contoh tabel hasil pengukuran bagian tubuh. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bagian tubuh yang diukur ini panjang kaki, panjang lengan, lingkar pinggang, dan 2 ini kita isi nanti. Selanjutnya di sini. Ini saya, teman saya, teman saya, teman saya. Baik, Ibu akan mengajari cara mengisi tabelnya anak-anak. Hasil pengukuran bagian tubuh. Di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Di sini bagian tubuh yang diukur yang pertama adalah kaki. Panjang kaki Tio 56 cm, Bagas 58 cm, Agni 50 cm, Sidan 60 cm. Selanjutnya panjang lengan. Tio 43 cm, Bagas 44 cm, Agni 42 cm, Sidan 45 cm. Selanjutnya di sini pinggang. Ini lingkar pinggang anak-anak. Ini Tio 76 cm, Bagas 78 cm, Agni 70 cm, Sidan 80 cm. Selanjutnya di sini lebar dada anak-anak. Ini yang diukur dada di sini maksudnya lebar dada. Tio 26 cm, Bagas 27 cm, Agni 22 cm, dan Sidan 30 cm. Di sini. Selanjutnya di sini ini tinggi punggung anak-anak. Tinggi punggung Tio 48 cm, Bagas 50 cm, Agni 45 cm, dan Sidan 52 cm. Lengkapilah kalimat berikut. Sesuaikan dengan hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga terpanjang. Yang pertama, panjang kaki dimulai dari yang terpendek.
50 cm Agni, 56 cm Tio, 58 cm Bagas, dan 60 cm Zidan. Yang kedua adalah panjang lengan, 42 cm Agni, 43 cm Tio, 44 cm Bagas, dan 45 cm Zidan. Yang ketiga, panjang lingkar pinggang, 70 cm Agni, 76 cm Tio, 78 cm Bagas, dan 80 cm Zidan. Bandingkan hasilnya dengan temanmu satu kelompok. Ambillah kesimpulanmu. Hasilnya adalah, kalau kita lihat di sini dari hasil pengukuran, ini Agni ini adalah yang terpendek anak-anak ukurannya, dan yang terpanjang di sini adalah Zidan anak-anak. Ini ukuran yang terpanjang, ini adalah ukuran Zidan. Hasilnya adalah Agni memiliki ukuran bagian tubuh paling pendek apabila dibandingkan teman lainnya. Zidan memiliki ukuran bagian tubuh paling panjang apabila dibandingkan teman lainnya. Lanjut ke materi Ayu bercerita anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Tentu anak-anak sudah tahu ini adalah gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Dan pada lambang negara Garuda Pancasila terdapat perisai yang berisi simbol-simbol sila-sila Pancasila. Ibu mulai dari di sini, sila ke-1, ini simbolnya adalah bintang. Rantai di sini adalah simbol sila kedua Pancasila. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga Pancasila, dan kepala banteng ini merupakan simbol sila keempat Pancasila, dan padi dan kapas adalah simbol sila kelima Pancasila. Ini padi dan kapas anak-anak dibesarkan, ini simbol sila kelima Pancasila. Perlu anak-anak ketahui pada lambang negara Garuda Pancasila ini di kedua kakinya memegang pita bertuliskan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebutkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Sila ini hubungannya dengan sikap adil. Adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil adalah yang pertama, hormat kepada anggota keluarga. Yang kedua, senang dengan buatan teman. Contohnya apabila teman membuat lukisan yang indah ataupun menghias vas bunga yang indah, kita bisa memujinya anak-anak. Yang ketiga, baik kepada semua teman sekelas. Yang keempat, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Yang kelima, saling menolong kepada semua orang. Ini contohnya kegiatan gotong royong atau juga kegiatan kerja bakti anak-anak. Ayo berlatih anak-anak. Pernahkah kamu bersikap seperti di atas? Tentu pernah. Coba tuliskan pengalamanmu itu. Tuliskan pada kolom berikut. Baik, di sini Ibu memberi satu contoh cerita pengalaman anak-anak. Pengalamanku bekerja bakti. Hari Jumat yang lalu, saya dan teman-teman sekelas mengadakan kerja bakti membersihkan taman di depan kelas. Ketua kelas membagi tugas kerja bakti. Ada yang bertugas memotong ranting tanaman, mencabuti rumput liar, memupuk tanaman, menyiram tanaman, menyapu dan membuang sampah. Saya dan teman-teman bekerja bakti dengan hati gembira. Sambil bekerja, saya dan teman-teman bercerita tentang pengalaman masing-masing. Tanpa terasa, pekerjaan membersihkan taman selesai dengan cepat.
Cerita pengalaman ini sesuai dengan sila kelima Pancasila anak-anak, karena ini merupakan kegiatan bekerja sama, kerja bakti, dan tugas dibagi dengan adil. Ini kegiatan bersama orang tua. Orang tua dapat membimbing anak agar anak biasa bersikap baik. Sikap seperti sila kelima Pancasila. Misalnya, tolong menolong, menghormati orang tua, dan sebagainya. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.